Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak level 4, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPS. Pada hari ini kita akan belajar tentang pahlawan nasional. Yang pertama ada Mr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 1903. Beliau bersekolah di SD dan SMP Belanda di Solo. Beliau melanjutkan sekolah hukum di Universitas Leiden di Belanda selama 3 tahun dan lulus dengan gelar Master atau Mister dan Doktor Ilmu Hukum. Pada masa pendudukan Jepang, beliau ditunjuk memimpin Departemen Kehakiman dan menjadi ahli hukum. Mr. Supomo juga aktif berperan dalam BPUPKI dan mengajukan 5 konsep dasar negara. Yang kedua yaitu Bapak Wakil Presiden pertama kita, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1902. Beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Selama di Belanda, beliau merupakan Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Muhammad Hatta memperkenalkan perjuangan Indonesia melawan Belanda pada Kongres Internasional. Pada 1932, beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia bersama Sultan Syahrir. Lalu beliau diasingkan ke Digul Banda Neira di Sukabumi karena kegiatan partainya dianggap memberontak pemerintah Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dibebaskan dan dijadikan pemimpin putra dan PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, beliau diangkat menjadi wakil presiden. Muhammad Hatta berjasa dalam menggagas koperasi dan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak berpihak pada blok barat ataupun blok timur, dan aktif yaitu artinya Indonesia aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Selanjutnya yaitu R.A. Kartini atau Raden Ayu Kartini. Beliau lahir di Jepara pada 21 April 1879 sebagai keluarga bangsawan, bergelar R.A. Raden Ajeng saat sebelum menikah dan menjadi Raden Ayu saat setelah menikah. R.A. Kartini aktif surat menyurat dengan temannya yang ada di Belanda karena fasih berbahasa Belanda. Beliau menjadi tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, dan buku-buku, sehingga beliau juga mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, yaitu bahwa seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Melalui tulisan surat-suratnya, beliau ingin perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang. Karena pada masa beliau yang diperbolehkan sekolah hanyalah kaum bangsawan dan juga kaum pria. Dan kumpulan surat-surat yang beliau tulis dijadikan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang dan menginspirasi W. Rudolf Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Selanjutnya yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika merupakan pejuang dari tanah Pasundan atau Jawa Barat. Beliau lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Dewi Sartika menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Beliau berkeinginan untuk memajukan perempuan dalam bidang pendidikan. Beliau mengajarkan baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu kepatihan secara diam-diam. Raden Dewi Sartika memiliki kepribadian yang rendah hati dan senang berbagi ilmu dengan rakyat biasa meskipun berasal dari keluarga bangsawan. Selain rendah hati, Raden Dewi Sartika juga seorang yang tangguh dan sabar. Raden Dewi Sartika meyakini bahwa untuk dapat terbebas dari penjajah yang semena-mena, perempuan harus dapat kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Beliau pun bertekad untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Kaum perempuan merupakan guru pertama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, bangsa pun memiliki harapan untuk lebih baik dengan kesetaraan ilmu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Pahlawan nasional berikutnya yaitu Agus Salim.
Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Beliau lahir dengan nama Masyudul Hakyang yang berarti pembela kebenaran. Agus Salim merupakan pemimpin organisasi Sarekat Islam setelah Hos Cokroaminoto. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Khusus Anak-anak Eropa dan Sekolah Menengah Umum Belanda atau HBS, dan beliau merupakan lulusan terbaik HBS. Setelah lulus, beliau bekerja menjadi penerjemah dan pembantu notaris di sebuah kongsi pertambangan di Indragiri, Riau. Mulai tahun 1906, beliau menjadi konsulat Belanda untuk Arab Saudi. Sejak 1915, Agus Salim menekuni dunia jurnalistik dengan menjadi redaktur 2 di Harian Raca, lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Beliau juga menjadi pimpinan harian Hindia Baru di Jakarta, dan akhirnya mendirikan surat kabar Fajar Asia. Mulai pada tahun yang sama, beliau memulai karir politiknya dengan bergabung bersama Sarekat Islam. Perjuangan Agus Salim untuk kemerdekaan Indonesia berlanjut ketika diangkat menjadi Panitia 9 BPUPKI. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agus Salim pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Syahrir II dan III. Lalu, karir jurnalistik beliau dilanjutkan dengan menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia, dan beliau juga merupakan seorang penulis buku yang berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan. Pahlawan nasional yang berikutnya yaitu adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Cut Nyak Dien memperoleh pendidikan, terutama pendidikan agama. Beliau memiliki kepribadian yang tangguh, tabah, teguh pada pendirian, dan bertawakal. Selain itu, Cut Nyak Dien juga memiliki jiwa pejuang yang kuat dalam melawan penjajah Belanda, karena beliau dibesarkan dalam suasana buruk hubungan antara Kerajaan Aceh dan Belanda. Cut Nyak Dien cerdas dalam strategi perang dan menguasai ilmu agama. Beliau mampu menghafal Al-Quran. Sosok dan semangatnya harus diteladani oleh umat muslim, khususnya para muslimah, bahwa kita tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi kita juga harus menguasai ilmu agama. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana setiap tokoh selalu berusaha untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus juga harus memiliki semangat yang sama agar bangsa kita dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Bu Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.